Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua Diki Lifestyle. Hari ini sebetulnya bingung gua mau ngambil konten apaan karena kemarin aplikasi Yamaha Rec and Share-nya agak error. Ini baru pertama bikin konten podcast, namanya apa ya? Bisa dibilang jeruk makan jeruk. Ya, boleh. Ini jeruk makan jeruk karena satu grup. Nah, kenal ini Abel atau Andi Nobu. Ya, selamat datang Abel Hai, halo semuanya. di channel Ogut. Diki Lifestyle. Keren. Jadi ini bukan hari pertama, ini baru pertama kali gua bikin apa namanya channel podcast. Yang gue bilang tadi bingung gue mau bikin konten apaan, Bel. Tadi mau coba latihan, kebetulan amplinya nggak ada. Amplinya lagi keluar. Ampli nggak ada. Terus juga apa? Hi-hat-nya, simbalnya nggak ada. Lagi pada Ya, keluar. lagi pada keluar semua. Jadi nggak apa-apa lah kita bikin podcast. Nah ini makasih juga buat Ardian Studio sudah fasilitasin kita nih di sini. Ini efek, wah Abel dapat juga efeknya dari Ardian. Ya, disponsori oleh Ardian Studio. Nah, Ardian, hatur nuhun Kang Erdi. Iya. Nah ini juara banget lah. Orangnya nggak bisa ikut lagi. Ada keperluan dulu. Ya, ini bisa dibilang yang punya studio ini satu perjuangan sama kita. Dulu kita sempat band lama kita apa Bizil ya. Bizil. Jadi kita ini punya band dulunya Bizil. Ya, Abel sama gua tuh udah ngeband dari zaman SMA lah. Zaman SMA sampai terakhir kemarin Tahun- berapa recording ya? Awalnya 2001, aktif 2002. Kurang lebih 20 tahun 20 tahun. 20 tahun. Ini gua sama Abel tuh 20 tahun. Masih kieu-kieu wae. Kira-kira wae. Ada kieu wae. Kan ieu we ya rada ngalin Tuhan salit gitu tah. Kan ieu Aman, Bang. kurus wae kumacarana nya. Susuna can cocok. Ampura umi, ampura umi. Masa waduh. Teh ieu mah aduh. Bahaya ieu mah. Jadi Beda umi, ini mah sok Banyol. 20 tahun Ogut ngeband sama Abel tuh. Terakhir recording tahun 2021 ya. Desember 2021. 2021. Nah, memang ini kebetulan jadi wawancara sendiri sih yang gue bilang ini jeruk makan jeruk sebetulnya ya nggak apa-apa lah ya. Jadi konten jeruk makan jeruk karena wawancarain member sendiri. Jadi 2021 kita recording dengan Bizil ya. Kemudian ya sempat setelah recording tuh mengalami vakum juga ya. Karena kesibukan masing-masing, kebetulan Ogut juga ada kerjaan, ya Abel juga sama sibuk dengan usahanya, yang lain juga sama, Egi dan Komeng. Dan sampai sekitar tahun 2002 ya Bel ya? 2000 Setelah lebaran ya? Ya, Setelah lebaran. bulan Mei. Mei ya. Nah, gua itu didatengin yang namanya Kang Toto. Nih Kang Toto ini salah satu tim ahlinya. Hai Kang Toto. Nah Kang Toto, tim ahlinya Pak Wali Kota Babima Arya. Nah Kang Toto tuh lagi silaturahmi nih ke kantor gua Bel. Nah kemudian Toto itu ternyata udah janjian sama vokalis kita sekarang nih si Kang Dani ya. Ya janjian, akhirnya Dani datanglah ke kantor gua kan. Datang terus gua dikenalin tuh sama Dani. sama Dani tuh. Sama Dani. Nah, Toto bilang, wah ini Pak Lurah, ini katanya Dani anak band juga nih, katanya vokalis. Nah ini kenalin ini, Diki juga suka ngeband. Waktu itu masih aktif nggak ya? Kayaknya udah mulai vakum. Udah mulai agak-agak vakum sih kita dengan Sedang band-band. mencari sama kayak kita mungkin. Ya itulah. Iseng sih awalnya iseng. Jadi ya kita sekedar ketemu, terus tadinya awalnya mau ada job, kita proyekan aja manggung gitu ya kalau nggak salah gitu awalnya. Ya, jadi ketemu tuh sama siapa? Dani dikenalin, akhirnya kontak-kontakan, kita mau bikin proyekan gitu kan, ya proyekan apa ya, iseng-iseng kali ya. Iya iseng. Awalnya mau manggung bareng kalau nggak salah. Terus udah oke tuh gua sama Dani, gua kontak lu kan, Kontak. kontak
Bel, siap gak nih proyekan kita di Bogor gitu kan. Nah, perasaan lo gimana sih waktu itu gua kontak? Nah, jujur ya, gue udah nggak mood lah main band waktu itu. Karena emang selain kesibukan keluarga sekarang beda zamannya mungkin ya. Terus memang lagi asik-asiknya di dapur. Gue punya usaha Ayam geprek ya? ayam geprek waktu itu lagi ya seru-serunya lah. Ayam masak. gepreknya enak kok. Lumayan. Terus Ditawarin nih, mau nggak ke Bogor katanya gitu. Kita bikin project awalnya memang project iseng. Cuman pas ketemu, kenapa tiba-tiba kepikiran recording yuk, katanya gitu kan, recording yuk waktu itu. Terus akhirnya ada lagunya nggak nih? Terus si vokalis nih bawa lagu. Nah, kalau nggak salah yang pertama kali di recording itu judulnya apa sih? Merayu Tuhan. Memang udah di recording, cuman ya mudah-mudahan bisa dirilis lah, insya Allah mudah-mudahan. Dan itu awal dari perjalanan Nobu sampai hari ini masih bareng. Dan personilnya cuma bertiga. Jadi drum gua, Abel gitar, nah Dani vokalis. Jadi bass sama keyboard itu additional ya. Jadi kemarin kita recording tuh keyboardis Kang Adit ya. awalnya Kang Adit dari Adit Tem Mukti dari Temben tuh yang suka ngisi-ngisi di Global TV. Atau nuhun Kang Adit udah bantu Nobu nih. Terus basis Boim ya. Boim dulu juga dia sempat di industri musik di Point Plus di ya. Naga Suara. Di Naga Suara dulu ya. Sekarang jadi Wah, 7 nada ya bandnya? 7 nada. Nah dia Boim juga apa reguleran di kafe ya? Ya reguler. Jadi memang perjalanannya apa ya bisa dibilang singkat lah Nobu ya. Sangat singkat sekali. Mungkin emang ya udah jalan ya. Dan sampai hari ini masih eksis. Ya insya Allah juga mau ada sesuatu yang memang lagi diproduksi dan direncanakan. Semoga aja. Mudah-mudahan bisa dilancarkan. Terus nih awal ya flashback ke lu ini. Oke. Nah lu kan lu ngeband kalau nggak salah SMP ya, dari SMP ya? Sampai kelas 3. SMP ya. Gue juga sempat lihat sih lu waktu masih pakai putih biru celana pendek tuh datang ke rumah gua gitu kan. Gua lagi bawa lamaran. dari gitar-gitaran lu pinjam gitar gua, gitar apa? Gitar akustik. Wah, lu peralak anjir edan Beruluk daki beneran anjing beruluk. Terus udah gitu oke. Berlalu ya dari SMP ke SMA gitu kan. Nah, SMA baru kita gabung ya di Bizil itu kan. SMA. Nah, dari sekian alat musik nih, lu kan ada gitar, ada drum, terus ya maaf ya vokalis gitu kan, terus ada bass. Kenapa sih lu pilih gitar? Kalau gitar nggak tahu ya, dari kelas 6 SD itu senang aja, senang. Jadi kayak ngelihat mainan yang kayaknya nggak ngebosenin. Ketimbang dulu zamannya masih main mobil-mobilan, terus kenal main kelereng kayak gitu, main-main sama teman-teman, olahraga juga. Cuman kayaknya di antara itu ya main gitar lebih kayaknya pengen banget. Lebih melankolis kayaknya ya, kalau gitar. Gitu. Tepatnya begitu. Kurang lebih begitu. Jadi mungkin tepatnya kayaknya buat ngerayu cewek-cewek, nah Abel main gitar. Dulu waktu gitu. masih nongkrong begitu. Jadi ngerayu cewek tuh kuncinya main gitar gitu. Jadi cewek kelepek. Nah, biasanya kan kalau ngeband dulu ya bawain lagu orang ya. Yang menginspirasi lo nih apa nih main gitar lo? Siapa sih? Gitaris idola lah katakanlah, dari Indonesia siapa? Kemudian dari mancanegara siapa? Kalau awal dulu pertama kali ya, gue malah seneng Ian Antono. God Bless ya. Seneng. Cuman nggak bisa mainnya waktu itu. Terus kalau dari luar senangnya sama Paul Gilbert sama Mr. Big. Nah, Mr. Big memang senang Mr. Big. Sebelum sekarang Mr. Big siapa? Richie apa siapa namanya? Apa udah masuk lagi ya si Paul Gilbert? Masih ya? Masih Paul Gilbert. Jadi kita dulu sempat ya bawain lagu God Bless ya, yang bukan God Bless pernah ya? Kehidupan ya. Bis Kota Kehidupan. Bis Kota kan itu albumnya solo Ahmad Albar. Ya, jadi dulu itu band lama kita Bizil ya sering nih bawain lagu-lagu God Bless. Ya
tadi kehidupan, terus lagunya solonya vokalisnya nih Ahmad Albar, Bis Kota ya. Bis Kota. Jadi setiap ada acara festival kita selalu bawain itu. Terus lagu apa sih? Pas band ya? Pas band. Pas band. Wah, Yang lagunya anak nongkrong. Jing jing jet jing jet. Ya, kayak gitu. Pasti pada tahu. ya, tapi masih sampai sekarang loh anak-anak band. Kalau gua perhatiin, kalau gua lagi main ke studio gitu kan, pasti ada aja yang bawain lagu Pas band. Karena buat gitaris yang gua tahu dulu gitu. Kalau udah cing cing cet itu kayaknya udah jago gitu. Jadi buat gaya-gayaan sebetulnya gitu. Dan orang itu udah pasti tahu kalau udah gitar licknya seperti itu pasti lagu Pas band. Nah itu pinternya siapa? Bembeng ya, mencari Beng-beng. sweet tuning Buat lagunya nada seperti itu tuh udah dipastikan itu lagunya Pas band. Gak mungkin lagunya Rosa gitu kan, nggak? sama satu lagi Sejuta Harapan. Sejuta Harapan, oh benar. Zamannya masih ini. Zaman masih metal. Nah sekarang udah pada tobat kayaknya ya. Udah beralih. Nah ini yang gua tahu nih guys, yang banyak nyetain lagu dulu di Bizil itu kan Abel nih. Jadi apa sih yang menginspirasi lu bikin lagu gitu? Dan pertama kapan sih bikin lagu pertama gitu? Debut lu pertama bikin lagu? Pertama itu SD, percaya nggak SD? SD itu ceritanya 17 Agustus. SD ya? Gue belum main SD. Udah belajar main gitar. Lagu pertama gue main gitar itu lagu Kapan-Kapan Kus Plus. Waktu itu tahun 96. Terus disuruh sama guru itu bawain lagu 17 Agustus di sekolahan SD. Main gitar aja masih cuma tahu C, F, G doang. Cuma disuruh coba bikin puisi kayak gitu. Gue malah bikin lagu. Tapi sampai sekarang lupa sih lagunya kayak gimana. Cuma udah mulai bikin ada kayak gitu-gitu. Nggak tahu ya, pengennya bikin ide kayak gitu. Awalnya sih gitu. ada lagu na itu itu lagunya ya. goblok. Gua ingat jadi di yang di imajinasi gua tuh setelah lirik itu keluar, jadi si vokalis nongol di samping itu. Kacau. Aduh goblok. Jadi ingat itu lawakannya basis, lawakannya basis Komeng itu emang aduh nggak ada duanya itu. Jadi banyak kenangan, banyak cerita dan banyak belajar kita ya, banyak belajar juga kita ya di Bizil tuh. Jadi rekaman pertama kita di Bizil itu kan kurang lebih ada 30 lagu kayaknya ya. Ada 30 lagu yang kita rekam di Bizil tuh, termasuk juga lagu Rohani ya. Rohani juga masuk. Jadi ya dulu gue ini kuliah di Bandung gitu kan. Kita flashback dulu nih. Kuliah di Bandung, kemudian kan ini teman-teman nih, Abel, Komeng, kemudian Egi itu di Karawang. Nah, jadi memang agak terhalang jarak ya gue di Bandung, teman-teman kan di Karawang. Kemudian kita masukin demo tuh dulu ya ke salah satu perusahaan rekaman di Jakarta lah, kantornya di Kelapa Gading. Dan alhamdulillah tahun 2006. Enggak di bawah itu deh. Enggak. Sebelumnya ya. Iya 2005 ya. 2005 itu pertama kali recording. 2005 di studionya Ovi KX. Oh iya. Jadi 2005 kita rekaman pertama nih di studionya Kang Opi di Bandung ya. Di Bandung. Kemudian setelah itu kan kita kirim demo kita tuh ke salah satu perusahaan rekaman dan diterima. Nah gue bingung kan, kuliah di Bandung nih, teman-teman di Karawang, kemudian juga kantor labelnya dulu di Jakarta. Jadi gue bolak-balik Bandung, Karawang, Jakarta, Bandung, Karawang, Jakarta. Waduh capek. Akhirnya gue 1 semester bolos. nih tidur di rumah dia nih, sampai nyokap, sampai digep. Jadi dulu bolos kuliah gara-gara ngeband. Yang paling gue inget itu ya bokap dia, papa mamanya Diki itu pasti nyarinya sama gue. Dan yang paling gincer, kalau udah main sama gue pasti ngeband. Pokoknya udah anti ngeband lah gitu dulunya gitu. Ya itulah. Jadi akhirnya gue cuti 1 semester gitu kan. Ya karena kontrak sama label itu kan, jadi banyak
ada tour juga, tour radio, kemudian manggung-manggung gitu kan. Kayaknya banyak bolosnya sampai kuliah gua pindah. Dulu gue di Pasundan ya, Unpas di Taman Sari, kemudian gue pindah ke Unsika Karawang. Alhamdulillah gue lulus di Unsika walaupun ya S1 agak telat ya karena biasalah anak band. Tapi alhamdulillah bisa lulus gitu kan. Alhamdulillah. Ya jangan lupain pendidikan lah yang penting. Lulus tapi sempat kita agak drop lagi ya. Agak ini Drop juga yang mana? Yang setelah Selmer. ya Soal Selmer. ya jadi Selmer kita kontrak 1 tahun, kemudian kita udah ya habis kontrak. 2007 habis Ya. kontrak. 2008 masih tuh awal-awal masih ada project di Bogor di Om Dadang Esmanak. Oh iya. Nah, ya lanjut ke situ. Cuman waktu itu posisinya ya gua merit duluan di antara teman-teman yang lain. Gua merit duluan, akhirnya gue pikir ya udahlah gue mau break dulu dari band. Gitu. Akhirnya nih Diki sama Bijil masih jalan. Nah, gue nggak tahu tuh gimana ceritanya. Jadi perjalanan panjang lah setelah Abel keluar nih, gitaris juga Ali menggantinya Ali Abdul ya. Kemudian ya tetap kalau basis Komeng, kemudian vokal tetap Egi. Ya kita berjalan dengan waktu gitu kan. Ya banyak vakumnya juga sih sebetulnya daripada manggungnya gitu kan. Banyak vakumnya. Ya sampai akhirnya kita betul-betul agak stuck gitu ya. Agak stuck di tahun berapa lah. Ya itu tadi lanjut kan. Ketemu sama Dani, ketemu sama Dani ya. Ya mungkin udah takdirnya gitu kali ya. Udah takdirnya gitu, udah jalannya gitu. Kita juga gak ngerti lah kenapa jalannya itu dengan Nobu ya, dengan Nobu yang band sekarang itu kan. Ya alhamdulillah dimudahkan gitu kan. Gue datang ke orang tua nih Bel, ke nyokap bokap sama Dani gitu. Gue bilang, "Pak, Mah, ini vokalis band baru Diki namanya Dani." Bokap gue kan suka ada IG juga lah walaupun agak kalau dikit suka ngeliat kayak berarti ngintip-ngintip gitu. terus kan. responnya gimana? Alhamdulillah gue nggak tahu kenapa ya dengan band sekarang bokap nyokap tuh gue sampai cium tangan gitu kan ngedoain sampai ngelus-ngelus mudah-mudahan sukses ya sekarang mah. Didukung. Amin. Sekarang didukung. Alhamdulillah. Jadi beda ketika gue ngeband, gue nggak tahu kenapa ya ngeband dulu tuh bisa dibilang kalau kasarnya ya kalau nggak didukung ya nggak didukung gitu. Jadi gue setiap datang ke nyokap mau ngapain sih? Ada ngeband ya katanya. Terus tuh lah ngeband wae. Pasti sama Abel. Pasti gitu. ini Tumbal biasa. Pasti kalau di band itu pasti ada tumbala, bener ya? Dan Abel di tumbalnya. Ya, jadi ini jubir. Jadi juru bicara lah, juru bicara. Jadi ketika dimintai keterangan sama nyokap bokap tuh, ya dia yang ngasih jubirnya nih ngasih apa ya? Alasan. Enggak, sempat dulu gini. Main ini ngeband ya katanya. Dibilang, "Oh enggak, ini mah main aja, iseng gitu. Udah lama nggak ketemu segala macam bla 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 lah." Jadi tukang bom juga ini dulu makanya nih. Tapi ujungnya benar sih, jujurnya lebih baik minta maaf gitu. Tapi jujur belakangnya gitu kan. Ya itulah. Alhamdulillah sekarang di nyokap juga ngerestuin banget, bokap juga ngerestuin gitu kan. Ya, alhamdulillah. Dan apa ya? Ya gue kemarin dari kita dapat kontrak ya, alhamdulillah ya dari Nobu ini. Dari salah satu label yang namanya Mixbox Studio. Hatur nuhun Mixbox sudah memberikan Nuhun Pak Teguh rumah untuk Nobu juga. Dan akhirnya alhamdulillah gue bisa ngasih bokap tuh ya walaupun alhamdulillah lah seadanya gitu kan. Alhamdulillah gue bisa ngasih bokap nyokap dari hasil ngeband tuh. Baru pertama kali. Ya dulu sempat sih beberapa cuman nggak terlalu sebesar sekarang gitu kan. Jadi dapat sign kemarin tuh ya kita untuk keperluan inventaris kita gitu kan. Kemudian ngasih juga nyokap, bokap juga, Abel juga sama kayaknya. Ya sama nyokap istri buat kebutuhan anak-anak juga. Ya alhamdulillah.
ketemu jalan di musik setidaknya Hmm. yang selama ini jadi mimpi ada nih hasilnya gitu, Iya. di Nobu ini. Tapi kita sempet loh kemarin tuh setelah recording ya, ada salah satu label ya di Malaysia ya, Ya, manajemen artis. manajemen artis di Malaysia gitu kan. Jadi kita itu sempat mau di hire di sana di Malaysia, cuman ya terjadi kendala gitu kan, akhirnya nggak jadi. Jadi kita tuh dulu sempat angan-angan kita sempat naik dulu nih ke angkasa gitu, tinggi ke langit gitu kan, kemudian waduh jatuhnya nggak kira-kira, buk. Kemarin itu sempat drop. Jadi Malaysia ini menjanjikan sesuatu kalau Nobu ini akan di hire, terus nanti bulan ini kita ke Malaysia dan lain-lain. Ya kalau saya pikir belum rezekinya, apapun itu ya, kalau belum rezekinya nggak akan pernah bisa kita dapetin. Betul. Ya alhamdulillah, toh memang sudah jalannya juga. Ya, Akhirnya ya bisa-bisa juga gitu jalan Ya. buat Nobu ada jalan. alhamdulillah ya, naungan kita ya akhirnya di Indonesia ya, tetap ya dengan Singlenya? itu. Apa singlenya? Singlenya, oh ya, nanti tanggal 15 single kita akan rilis ya. Judulnya Rumah Itu Kamu. Nah, yang nyetain siapa? Nah ini, biasa gitaris. Semoga suka. Ya, amin. Mudah-mudahan gini, mudah-mudahan lagunya laku. Amin. Kemudian off airnya banyak, Covernya banyak. on airnya juga banyak. Khususnya Hmm. bisa diterima sama Belantika Musik Indonesia. Nah, itu yang Semoga yang mudah-mudahan terpenting. lah. Kalau cerita-cerita lagu nih, kan Hmm. debut pertama Nobu ini kan Rumah Itu Kamu ya. Ya. Nyetain lo nih. Ya. Yang menginspirasi lo apa sih? Mau benar apa bohong nih? Bener lah, Mau jangan jujur bohong. apa yang bohong? Jujur lah, ngapain bohong-bohong, jujur. Umum sih, temanya umum. Cuma gue waktu itu berpikir sebagai kepala keluarga, gue mencari sesuatu, pergi kemana saja gitu maksudnya. Maksudnya mencari rezeki mencari atau? rezeki, atau saya misalkan berteman, pergi ke saudara, pergi kemana. Yang intinya memang tujuannya untuk sesuatu yang di rumah. Gitu. Nggak ada yang lain gitu. Karena di rumah juga kan ada nyokap, ada istri, ada anak-anak. Gitu. Jadi apapun itu ya, di mana gue tinggal, di mana gue diem, di mana gue kerja, di mana gue berkelana pun tempat kembalinya adalah rumah. Dan rumah itu kamu. Nah, jadi itu ceritanya yang menginspirasi lagu Rumah Itu Kamu. Jangan lupa tanggal 15 pantengin di digital platformnya teman-teman. Kemudian nanti rilis juga di YouTube ya. Rilis di YouTube. Rilis di YouTube. Jadi rencana launching kita juga ada event launchingnya ya. Nanti di daerah mana ya? Duh, lupa. Namanya nggak tahu, lupa kita. Lupa. Lupa. Nggak tahu, gue juga lupa namanya. Di daerah masih Bogor, ada, di daerah Bogor. Jadi kita mengundang beberapa, siapa aja yang diundang ya? Media kali ya? Media, terus teman-teman Nobu juga, keluarga sih intinya. Iya. Intinya soft launching ya, soft launching, bukan launching yang luar biasa mewah. Ya, sederhana lah. Sederhana aja. Jadi memang ya yang lu bilang soft launching, terus juga ada sesuatu yang lain lah. Jadi pada umumnya kan kalau launching band itu ya launching gitu kan, ngeband, selesai ngeband mungkin ada apa namanya wawancara dengan media, sudah gitu kan, seperti itu. Nah, tapi kita kan ada sesuatu yang lain yang akan kita berikan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya. Amin. Yang kita tahu sekarang saudara-saudara kita mengalami bencana ya di Cianjur, gempa bumi. Nah, rencana kita akan ke sana langsung ya memberikan bantuan ya setelah launching, mudah-mudahan lancar lah. Amin. Amin. Diberikan kelancaran semua, terutama diberikan kesehatan nih buat kita semua nih. Ya. Nah, itu launching. Launching. Ini sebetulnya ada pengen yang buat tanyain juga sama lu, Bel. Apa nih? Rahasia apa sesuatu Ada yang sesuatu yang emang sifatnya mau ngeprank gua? enggak ini loh, bener. Enggak, mau flashback dulu lah. Flashback dulu. Nah, lu ingat gak waktu ngeband dulu sama Bizil? Yang waktu event apa ya di GUR deh kalau nggak salah ya. Yang mana Yang ya? pertama festival Cipta lagu. cipta lagu ya. Karya cipta lagu. Festival karya cipta lagu dan lu juga nyiptainnya kan?
lagunya apa dulu teh, dan Seharusnya cinta apa dan kau menghilang. kau menghilang Dan ya. kau menghilang. Nah itu jadi kita itu pertama ikutan festival cipta lagu gitu kan. Nah itu debutnya dan kau menghilang, kemudian satu lagu ya? Seharusnya cinta. Seharusnya cinta ya. Cuman nggak tahu data lagunya hilang tuh. Dan gak dinyangka-nyangka loh. Itu kita juara pertama ya Bel. Pertama. Juara pertama dari sekian banyak band, dan hadiahnya dulu recording ya. Recording tapi nggak diambil. Nggak diambil ya. Nggak diambil. Karena memang sudah ada jadwal waktu itu recording. Dikira hadiahnya alat band atau apa, atau uang tunai gitu. Ternyata bukan. Hadiahnya recording dan kita sudah booking di Bandung. Jadi nggak diambil. jadi kita Bukan ikutan. karena nggak mau tuh gimana. Ah, Ya nggak mungkin kita punya 2 track yang beda. Ya, betul. Karena waktu itu lagunya cuma ada 2. eh, Nggak ada lagi. ya, jadi kita daftar itu minim informasi ya, daftar aja gitu kan. Ya udah, daftar main tanpa beban, taunya menang. Ya, alhamdulillah gitu kan. Nah, balik lagi nih masalah gitar lu nih. Gitar favorit lu merek apa? Kalau favorit dulu Ibanez. Ibanez. Wah, agak rock ya. Rock ya dulu. Dulu kan masih oke lah di zamannya dulu. Hmm. Sama Fender, cuman Fender gue nggak bisa main blues dulu ya. Ya masih belajar sekarang juga. Cuman lebih ke Ibanez sih. Ibanez ya. Jadi kalau yang gitar lu ini apa nih yang ada sekarang? Nah, ini Custom ya? Custom ya? Ini Westburn. Jadi- Gitar Westburn custom tapi necknya sudah di custom. Oh, pasti tampilannya agak lain gitu kan. Agak lain ya. Agak lain. Dipegangnya juga agak-agak kayak apa gitu. Kayak apa ya? Kayak apa. Ya lumayan lah buat perang. Ya lumayan lah, harus ada peralatan kalau manggung. Nah, senjatanya gitaris kan ini. Nah, gue juga baru punya drum itu malah sekarang Tahun berapa sih? tahun lalu, setahun kurang lah. Udah setahun emang ada? Setahun kurang. Jadi memang tapi bukan drum. Oh yang dipakai ngevlog. Dipakai ngevlog. Jadi bikin cover drum gitu kan. Nah biasanya itu gue bikin cover cuman aplikasi tadi kemarin tuh error dan gue belum sempat bener-benerin lagi. Ya udahlah, makanya kita bikin konten gabut sama dia nih. Konten curhat ya. Konten curhat lah ini mah. Itu udah pertama ini gue bikin podcast kayak begini mah. Udah belum ada di channel gue. Terus nih gue pengen bahasanya rada nyampur soalnya antara Sunda dan Jakarta Bogor jadi campur aduk. Karawang kasar, Bogor kasar. Kalau gue asal sih Parahyangan ya. Jadi dari Tasik gitu kan. Awal pindah ke Karawang tuh kaget bahasanya kasar. Anjing sih ya. Parah pokoknya Karawang. Parah. Gue sakit hati Kalau tuh. orang Kalau Jakarta- ngobrol, tahun itu saya udah biasa memang banyak kayak gitu kan. Kalau orang Bandung kaget atuh Karawang. Iya. Saudara-saudara gue di Bandung gitu kan, bahasanya agak apa ya, ngahaleang gitu kan, ngahaleang. Jadi kaget ketika bahasa ngahaleang pindah ke Karawang sama Bogor. Kalau Bogor geras genggerong katanya ya. Tapi Karawang enggak juga geras genggerong. Sama ya? Karawang geras genggerong. Woi. Wah, manggil udah kayak ada berantem. Kalau manggil. Ada nggak yang lu pengen sampaikan? Misalkan harapan kita kan Nobu ini bisa berhasil lah, amin ya. Amin. Harapan semua ya, keluarga kita ya, terutama kita sendiri gitu kan. Ada yang ingin lo sampaikan nggak ke nyokap, kemudian ke dan lama lo ya, Oh iya, siap. teman-teman lo, Siap. temen gue juga maksudnya temen-temen. Egi, Komeng, Bizil, halo Egi, Oman, Komeng. Sehat-sehat semuanya. ya tetap jaga silaturahmi kita. Tadinya gue kemarin mau ke Karawang cuman nggak nggak jadi, banyak kegiatan di Sibuk, Bogor. soalnya kegiatannya harus ngurus rakyat dan lain-lain. Ini mah beda. Gitu. Buat nyokap lo apa sih pesannya? Kalau nyokap, ya pastinya pengen nyenengin nyokap lah, banggain nyokap di usia yang sudah cukup sepuh. Jadi pengen disenengin kalau emang ada kesempatan lo ini sukses. Yang pertama nyokap, kedua keluarga. Itu aja sih. Di balik itu ya banyak orang-orang yang mensupport saya secara pribadi di band dari tahun 2002.
ada beberapa gitu, dan insya Allah saya nggak lupa buat teman-teman yang nonton di sini. Kalau nanti kalian ketemu saya, terus misalkan mata itu emang agak ini ya, agak minus, tepatnya silinder sih. Kadang ada temen yang kalau ketemu tuh, wah sombong aja nama, cina sombong sekarang mah. Padahal bukan sombong, emang mata gua rada silinder gitu, silinder. Gitu ya, itulah. Pengen nyenengin orang-orang terdekat sih intinya. Kalau sekiranya ada kesempatan buat Nobu yang sekarang ini bandnya bisa sukses, bisa terkenal di Indonesia, diterima masyarakat juga. Amin ya, harapannya itu sih. Ya terkenal sama efeknya ya, yang penting musiknya diterima. Nah gitu. itu. Ya, itulah. Ya sama, gue juga sama. Mudah-mudahan gue juga bisa nyenengin orang tua, istri. Mumpung masih ada, Ya, mumpung masih ada. istri, anak sama anak gitu kan. Ya banyaklah harapan-harapan yang ingin gue capai ya. Dengan umur menjelang 40 tuh kan, seharusnya umur, alhamdulillah kita masih produktif ya. Menjelang 40. Umur berapa sekarang Pak? Ya kurang dari 40 sedikit. Kurang dari ya. 40 sedikit. Ya, dihitung aja lah kurang dari 40 udah. Nggak kerasa umur tuh. Ya, makanya kita bisa hitung produktif di musik berapa tahun ya, Iya. walaupun memang nggak ada umur pensiun ya di musik Nggak ya. ada. Seperti contoh God Bless gitu kan. Masih. Dengan usia senja pun mereka masih aktif banget di panggung. Lihat Om Ian, keren, masih produktif. Still Hurt aja band luar masih produktif, masih bikin lagu, masih rilis, Iya. masih cover, maksudnya masih cover lagu remake-nya gitu. Nah, itu. Masih aktif. Ya kita pun ingin belajar lah dari mereka, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak mereka gitu kan, melegenda, kemudian ujung-ujungnya ya selamat dunia akhirat Ya, sukses dunia akhirat, Semoga. amin ya robbal alamin, itu yang penting. Nah ini yang penting, Abel nih gitaris, ini gue pengen tahu lick main gitar lo yang lo paling sering mainin tuh kayak gimana, bisa contohin ya nih? kalau lick sebetulnya lebih ke sekarang ngeblues sih, senangnya ngeblues meskipun belum benar banget pengennya bluesnya, tapi ya karena kebutuhan lagunya pop ngalir aja. Kalau dari skala yang dipakai paling pentatonic mayor, pentatonic minor, mixolydian kayak gitu aja, yang standar lah, umumnya Ya. lagu sekarang. Memang ya Nobu ini kan apa ya, genrenya pop ya, Pop bukan pop brutal tapi pop, ini mah pop ballads. pop ballads. Jadi ya distorsi ada, tetapi agak diminimalisir kali ya. Tipis kayak beton Kerawang. Kalau kata kasino begitu. Jadi tipis-tipis aja lah gitu kan distorsinya. Jadi nggak brang-breng-brong gitu kan. Enggak kayak dulu. Ya kalau dulu kan masih zaman-zamannya ego-egoan gitu kan. Nah guys, kayaknya nggak afdol ya kalau lihat gitaris main gitar gitu ya. Boleh. Harus main gitar nih, gitar properti udah siap nih. Kayaknya lebih afdol Abel main gitar. Coba Bel, main gitar Bel. Siap. Mau request lagu apa Pak? Apa aja dah. Lagu yang lagi viral, Ojo dibanding Ge atau apa? Lanjutkan. Lagu apa, Rumah Itu Kamu? Coba cek rumah itu kamu deh. Boleh ya? Boleh. Ya, tar dulu. Abel. Nobu. Tar dulu Bel. Gimana? Lu mau disebut Abel apa Andi sih? Oh iya, kayaknya Andi kali ya. Andi ya? Jangan Abel lah. Itu nama Anak terlalu belakang. lama. Itu bukan saya yang bilang, teman-teman yang lain. Di Itu. SMP. Jadi nanti di profil band pun Andi ya? Andi aja. Oke, siap. Lanjut, Abel Nobu. Sayang, kemana saja aku pergi,
dan mulai itu kamu. Sayang, kemana saja aku berpijak, dan aku menemukan segalanya bersamamu. Segalanya bersamamu. Wis, mantep banget nih lagunya. Enak sih gue pertama. Kurang ini suaranya bukan vokalis soalnya. Jadi pertama denger gue lagu ini yang lu sodorin tuh, yang kita pertama dengerin di rumah ya. Pas gue denger pertama, wah, dari refnya nih udah enak. Udah enak gitu ya. kan. Jujur, Ya. nanti bohong lagi. Ya, asli. Asli. Yang gue paling suka tuh nada-nada begini Nah. gitu kan. Ya itu selera ya. Selera. Selera gue memang pas banget. Emang melankolis. Diki memang melankolis. Jadi basic gue asli rata-rata drummer kan, drum theater, terus apa lagi Metallica gitu kan. Ya itulah, ya rock itu progresif, rock progresif. Tapi gue lain asli, basic gue benar-benar pop. Jadi gue main drum tuh ya ketukan gue ketukan pop gitu kan. Ya tapi alhamdulillah lah gue ketemu dengan teman-teman band yang satu irama dengan gua gitu kan, ya akhirnya ya nyambung ya, satu genre gitu kan. Ya begitulah perjalanan. Oke guys, hatur nuhun sudah ngikutin channel gua Diki Lifestyle, tetap pantengin terus. Hatur nuhun juga Kang Andi. Siap, Nobu. Kang Diki sama-sama teman-teman Diki Lifestyle. Oke. Sudah berkenan ini Sudah mau di- dengerin kita ngabaceo. Ya. Atur nuhun. Atur nuhun. Buat Andi, salam buat Mama Eti nih. Siap. Sama juga nama nyokapnya, namanya Sama. Eti juga. Salam buat nyokap, buat siapa? Taita ya, Kita ya. Mas Asro. Pokoknya semuanya lah keluarga ya. Oke. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah.